Pemirsa, akhirnya pemerintah DKI Jakarta mengizinkan bioskop beroperasi. Salah satu pertimbangannya yaitu hiburan diklaim bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka bioskop. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan pembukaan kembali bioskop telah dikaji. Pelaku industri pun telah ditekankan untuk menerapkan protokol kesehatan dan mentaati regulasi. Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menutup usahanya jika ada yang melanggar. Pengelola bioskop wajib mentaati sejumlah protokol. Di antaranya mengatur jarak pengunjung mulai dari antrean masuk dan keluar gedung bioskop hingga jarak kursi antar penonton saat di dalam studio bioskop. Selain itu, usia pengunjung dibatasi. Pengunjung yang diizinkan masuk berkisar usia 12 hingga 60 tahun. Balita dan manula dilarang masuk dan menonton di gedung bioskop. Penonton juga dipastikan harus sehat sebelum masuk ke wilayah gedung bioskop. Untuk pemutaran film, durasi dibatasi hanya maksimal 2 jam. Pengunjung juga wajib selalu mengenakan masker dan diimbau tidak makan dan minum selama pemutaran film. Pengelola diwajibkan menjual tiket secara online dan wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu, hand sanitizer, dan wajib menjamin pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan gedung bioskop. Sudah siap patuhi protokol kesehatan? Selamat menonton! Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, rindu nonton bioskop, syaratnya gampang, patuh akan protokol kesehatan. Lantas bagaimana nih? Hari ini adalah hari pertama bioskop sudah dibuka. Apakah sudah banyak warga Jakarta yang menyambut baik bioskop? Kita akan bergabung bersama Mahathir Muhammad di salah satu bioskop di pusat perbelanjaan. Mahathir, hari pertama bioskop dibuka, apakah sudah ramai? Ya, Deta, untuk pertama kalinya bioskop mulai dibuka khususnya di tempat saya berada itu di CGV Grand Indonesia, Jakarta. Memang untuk mengetahui informasi lebih lanjut sebenarnya berapa banyak masyarakat yang sudah hadir dan juga membeli tiket online, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Government Relation CGV Grand Indonesia, yaitu Arindia Pratama Lubis sudah bersama saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya, Pak, kita berbincang dulu mengenai sebenarnya sudah berapa banyak sih, Pak, hari ini saja, atau sudah ada nggak sih, Pak, yang sudah memesan tiket dari online atau maupun offline? Alhamdulillah ya, hari ini kita kan buka udah online dari kemarin. Sampai dengan hari ini udah sekitar 60 lebih. Jadi kita lihat antusias masyarakat itu cukup bagus ya untuk menyambut bioskop dapat kembali buka. Untuk persiapan protokol kesehatan sendiri sebelum dibuka hari ini, seperti apa sih, Pak, persiapan dilakukannya? Ya, persiapan kita secara online kita sudah menyampaikan ke masyarakat. Pertama, mereka harus sudah vaksin 2 kali. Itu penting karena kita diperbolehkan hanya untuk yang sudah 2 kali vaksin. Nah, yang kedua mereka sudah install Peduli Lindungi. Pegangan kita semua karena saat masuk mereka harus scan. Yang kedua, kita mensterilkan lokasi bioskop kita, auditorium kita bersihkan. Selama kita tutup pun kita tetap menjaga kondisi ini. Jadi ya itulah kurang lebih yang sudah kita siapkan ya. Oke. Apa yang beda, Pak? Waktu PSBB yang lalu di masa PSBB itu boleh dibuka, dihentikan karena PPKM. PPKM ini akhirnya dibuka lagi dong. Apa yang beda dari PSBB dan PPKM saat dibuka? Kalau dari sisi kita ya sebagai pelaku usaha bioskop itu tidak terlalu banyak berbeda karena protokolnya kurang lebih hampir sama waktu PSBB. Cuma yang membedakan di PPKM ini kita langsung dikasih 50% kapasitas. Kalau PSBB kita bertahap, beberapa wilayah kita bertahap. Terus yang kedua di PPKM ini kita menggunakan Peduli Lindungi sebagai media tracing. Justru bagi kami sih berterima kasih kepada pemerintah, ini justru solusi yang sangat bagus karena waktu di PPKM kita disuruh melakukan tracing mandiri, kita membuat sistem sendiri itu sudah ada. Jadi sebenarnya sih dibilang berbeda ya tidak terlalu banyak, hampir sama lah. Kalau saya mau datang nih untuk nonton di CGV, peraturan apa aja sih ini khusus masyarakat khususnya penting juga nih, peraturan apa saja? Mungkin masih boleh makan atau bagaimana di dalam juga? Nah, peraturannya yang paling penting untuk saat ini kita sih mohon maaf ya, belum boleh makan dan minum di dalam auditorium. Ya, nanti harapannya sih jika ini berjalan lancar sudah diperbolehkan. Paling yang penting ya harus perhatikan diri sehat sebelum berangkat, sudah 2 kali vaksin, dan usia tidak kurang dari 12 tahun. Oke. Itu aja sih. Baik.
Pak Tama, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga nanti dengan pembukaan hari ini masyarakat juga menyambut baik, namun tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Terima kasih Pak sekali lagi sudah berbincang di News Siang. Ya, itu perbincangan kami dengan Government Relation CGV Grand Indonesia, yaitu Pak Arindia Pertama Lubis, yang sudah menyampaikan kepada kami bahwa persyaratannya tadi sudah dijelaskan bahwa sekali lagi usianya tidak boleh kurang dari 12 tahun, sudah juga vaksin 2 kali dan harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi, bukan hanya di lobi mall Grand Indonesia saja, namun saat masuk CGV harus juga melakukan scan. Untuk sementara itu, Lubis kembali ke studio. Deta. Tidak boleh makan dan minum, apakah pengelola akan untung? Kita akan tanyakan. Terima kasih Mahathir Mohamad. Dan langsung saja kita berbincang kepada Bapak Joni Syafruddin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Joni, sejumlah aturan sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana nanti bioskop ini bisa kembali meningkatkan peruntungannya di tengah pandemi? Ya, pertama terima kasih, kami mengapresiasi kerja kerasnya pemerintah ya. Berbeda dengan PSBB ini. Sekarang ini saya lihat cukup kooperatif. Kita dipanggil, didiskusikan selama 10 hari, termasuk juga hal-hal yang diperlukan ya. Untuk hal itu saya pikir tadi saya cek semuanya, ternyata Jabodetabek itu boleh. Bekasi, Tangerang, kecuali Kabupaten Tangerang ya, kemudian Depok, Bogor, Jakarta. Ini market terbesar di Indonesia itu ini, kota-kota ini. Gitu. Nah, saya gembira sekali pemerintah memberikan izin, terutama pemerintah daerah, wali kota. Ya. Yang kedua, film-film juga sudah lama ya, kita udah 5 hari, 7 hari yang lalu sudah kirim. Yang menjadi masalah sekarang ini kan masalah hal-hal yang teknis sekali ya, itu kesehatan dan sebagainya, untuk bagaimana QR code itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat penonton ya. Itu juga perlu ada edukasi yang harus disampaikan gitu. Namun tidak semuanya juga buka Mbak, jadi ada beberapa ya, yang stay alone seperti 21, XS1, Metropol belum boleh buka. Oke, dengan alasan apa belum boleh buka Pak? Boleh, yang stay alone belum boleh. Yang boleh itu yang di dalam mall. Ya. Jadi saya rasa yang kita lihat di mana Hollywood ya. Jadi untuk itu, nah untuk seluruh Indonesia yang sudah yang belum bisa buka itu kabupaten ya, Tangerang tadi, Cirebon, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Padang, Jambi, Singkawang, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan. Itu XS1. Dan pasti yang lain belum ada izin itu. Baik, Pak Joni, akibat pandemi ini hingga saat ini apakah sudah berapa bioskop yang harus tutup? Ya, tutup permanen sih belum banyak ya, paling ada 1-2 lah tutup ya. Tapi yang lain itu kan wait and see terus ya, gimana nih? Ternyata ada harapan hidup lagi dengan satu keputusan yang cukup kooperatif ini. Saya rasa bagus ya. Kenapa? Di masyarakat kita itu kan sekarang udah rindu sekali ke bioskop gitu ya. Baik. Tapi kan aturan itu nggak bisa kita abaikan begitu saja. Kita harus juga terapkan, karena apa? Nyawa manusia itu kan jauh lebih penting dari segala-galanya. Itu yang kita jaga. Karena kita sudah teruji. Dari Oktober sampai Juni itu 9 bulan kita beroperasional, tidak ada masalah, nggak ada klaster. Hanya saya ingatkan saja, saya nggak bosan-bosan. Tolong yang ahli-ahli itu jangan ekspos ke masyarakat. Bioskop begini, bioskop serem dan sebagainya, nggak bagus. Gitu. Mari kita duduk sama-sama kita bahas seperti pemerintah sekarang, Pak Luhut, semuanya nih. Ayo, apa yang diperlukan di bioskop? Dari kami pemerintah ini ternyata bagus. Jadi jangan menakut-nakutin, begini bioskopnya. Hanya penonton masyarakat yang ilmunya mungkin belum sampai ke situ udah takut aja. Itu saya ingatin. Siap. Kalau betul ada lagi ya, tolong kita duduk sama-sama. Saya bukannya membangkang, tapi ini urusan kita. Nanti baru cerita pada yang lain. Itu Mbak. Baik Pak Joni, kita tahu ada beberapa aturan seperti kapasitas hanya 50%, lalu juga tidak boleh makan dan minum, durasi film juga dibatasi. Apakah dengan persyaratan ini nantinya bioskop tidak akan rugi lagi Pak, atau justru semakin rugi? Kan tadi saya udah bilang, dari Oktober 2020 itu sudah itu yang kita kerjakan, nggak ada masalah. Ya kan? Mana ada tambah lagi, itu masalah apa peduli itu
nggak gampang ternyata gitu loh. Tapi kan masyarakat itu kan sudah di screening masuk ke mall ya. Itu yang satu itu tambahannya. Kalau yang lain sih udah kita kerjakan dan itu hasilnya bagus kok. Nggak ada masalah itu. Oke. 50% penonton, kemudian isi 101, pakai masker, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, gitu. Kemudian juga beli karcis juga online, kemudian juga tidak ada tas dengan petugas kita portir, ya. Ada wadahnya untuk naruh karcisnya. Kemudian bubaran juga kita teratur, tidak boleh sekaligus semuanya berdiri, gitu. Berdiri satu-satu keluar gitu. Itu kita atur udah. Setelah itu kita sterilisasikan lagi. Biasanya itu pertunjukan terakhir kita bersihkan itu semuanya. Sekarang enggak, setiap pertunjukan kita semprot lagi, kita bersihin lagi. Gitu. Baik Pak Joni, dalam sehari berapa kali satu ruangan bioskop ini disterilisasi Pak? Standarnya dari Anda? 4 pertunjukan, 5 pertunjukan ya sebanyak itu. Karena apa? Seperti 21. 21 itu profesional banget, bukan yang lain nggak profesional. Kenapa? Dia undang, ya itu tingkat internasional itu, undang laboratorium, datang ke lokasi, partikel-partikel di dalam itu diambil sampelnya, kemudian penonton masuk, bubaran ambil lagi negatif semuanya. Itu kita lakukan sampai sejauh itu. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Untuk pada penonton datang aja nggak ada masalah kok. Udah kita 2 kali itu dari masuk mall sama bioskop juga gitu. Cuman harus pakai yang sudah ada divaksin. Karena kalau tidak ada divaksin itu keluarnya nanti kalau nggak merah ya hitam gitu. Ya kalau hijau vaksin sekali masih bisa gitu. Itu yang menurut saya syarat mutlak itu. Oke. Apa pesan Anda kepada seluruh masyarakat mungkin yang sedang euforia ingin kembali menonton, Pak? Sederhana kok ya, saya itu. Satu ya, vaksin segera. Karena tren vaksin ini saya udah hitung 9 bulan itu bagus. Tapi kan belum gencar, karena belakangan ini baru gencar kan, dulu udah bagus. Kalau vaksin itu bisa sampai 50%, sampai 60%, wah luar biasa. Satu itu, harus sehat ya. Kedua, ya itu tadi, jangan makan-makan dan sebagainya. Jangan sampai tidak pakai masker. Itu saya rasa, ikutin aturan ini, protokol ini. Insya Allah kami mengawal semuanya. Dan kami akan tegur. Kenapa? Pegawai kami semuanya ramah-ramah kok. Baik-baik, ramah-ramah. Tapi kalau membangkang, ya mau nggak mau kita keluarkan, kembali uangnya. Oke. Itu. Baik, Pak Joni, selain ramah karyawannya, apakah seluruh karyawan bioskop sudah 100% divaksin, Pak? Oh sudah. Oke, jadi tidak hanya pengunjung yang mematuhi prokes, tapi juga karyawan bioskop dipastikan sudah mematuhi prokes. Terima kasih Pak Joni atas informasinya. Semoga ini bisa menjawab keresahan masyarakat dan juga kerinduan terhadap nonton di bioskop. Terima kasih.